Ini pengakuan jujur teman-teman dari Gus Baha yang mengakui keilmuan ustadz-ustadz lulusan Madinah ataupun Mekah. Kalau kita bicara Madinah teman-teman, ya salah satu yang menjadi unggulan universitas yaitu Jamiah Islamiyah Madinah atau Universitas Islam Madinah. Yang mana secara kebanyakan ustadz-ustadz kita di Salafi lulusan di sana teman-teman ya. Kemudian kalau bicara Mekah ya salah satu yang menjadi unggulan ya Ummul Qura teman-teman. Yang insya Allah ya universitas-universitas tersebut masih terus mempertahankan kemurnian ajaran Islam ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh teman-teman ya. Meskipun masih banyak lah ya universitas lain seperti King's Road University ya dan juga yang lainnya. Dan di sini yang menarik teman-teman, Gus Baha menyebutkan ya ustadz-ustadz lulusan Madinah, lulusan Mekah ini sering menggojlok kiai-kiai NU. Terkait apa? Terkait ya kiai-kiai NU yang terkadang dalam berdalil itu suka memaksakan hadis-hadis yang nggak jelas teman-teman, demi untuk membela amaliyah mereka. Contoh misalkan yang disebutkan oleh Gus Baha seperti tahlilan ya. Misalkan tentang hari ketiga tahlilan ada hadisnya. Ya, tahlilan hari ke-7 ada hadisnya, ke-40 ada hadisnya, hari ke-100 ada hadisnya, teman-teman. Padahal sebetulnya kan nggak ada hadis. Apalagi yang secara khusus tentang ritual tahlilan kematian, teman-teman. Ya karena kalau kita kembali ke zaman Rasulullah, para sahabat, para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke imam mazhab, teman-teman, ya nggak ada ritual tahlilan kematian tersebut, teman-teman. Makanya kata Gus Baha, ketika kiai-kiai kita di NU ini bertemu dengan alumni-alumni Madinah ataupun Makkah, ya jeblok kita di depan mereka ya. Terlihat kita ini ya nggak ada apa-apanya atau nggak alim sama sekali. Yang mungkin kalau di Indonesia seperti Gus Baha itu dianggap alim luar biasa ya, terutama di kelompoknya di NU teman-teman. Contoh misalkan ya tentang Maulid Nabi lah. Coba dalilnya kan aneh-aneh teman-teman. Katanya Abu Lahab itu pernah dimimpikan teman-teman oleh salah seorang ulama aswaja diberikan air minum dari air minum surgawi ya. Sebabnya karena apa? Ya saking bergembiranya katanya Abu Lahab ini dengan kelahiran Nabi Muhammad teman-teman. Maka mereka para aswaja ini ya entah dari kiai atau habib, yang pernah saya dengar itu dari Habib Novel teman-teman. Ini menjadi dalil bahwa Allah Azza wa Jalla tetap menghendaki untuk tetap dirayakan perayaan Maulid Nabi hatta finnar katanya, meskipun sampai di dalam neraka jahanam katanya ya. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup di dunia mencintai Rasulullah, maka kita terus membuat perayaan Maulid Nabi. Nah ini contoh teman-teman yang disebutkan oleh Gus Baha bahwa kiai-kiai NU ya, atau secara umlah ya ustadz-ustadz aswaja baik dari habibnya teman-teman sering memaksakan dalil-dalil nggak jelas. Bahkan itu bukan dalil teman-teman, itu mimpi ya. Dan siapa yang mimpi itu? Kok bisa teman-teman Abu Lahab yang kekal di dalam neraka jahanam dimimpikan lalu itu dijadikan sebagai dalil perayaan Maulid Nabi? Kenapa nggak berdalil dengan para sahabat Nabi ya, yang jelas dijamin surga teman-teman, nggak melakukan perayaan Maulid Nabi? Lah emangnya para sahabat Nabi nggak cinta dengan Rasulullah teman-teman? Atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab juga yang nggak melakukan perayaan Maulid Nabi? Ini aneh teman-teman ya. Baik, kita simak coba pernyataan dari Gus Baha teman-teman. Apa saya pakai hadis-hadis sahih karena nyuwun sewu teman-teman NU ini orang-orang Suriah juga harus belajar lagi. Sering-sering memaksakan dalil-dalil yang nggak jelas sehingga kalau ketemu alumni-alumni Ummul Qura atau Madinah itu memang kita jeblok. Karena gara-gara NU punya tradisi 7 hari ada hadisnya, nanti 40 hari ada hadisnya, 100 hari ada hadisnya, sehingga terus repot kayak Nabi itu NU gitu. Jadi itu memang masalah menurut saya itu. Jadi memang berat. Kadang-kadang saya yang menekuni ngaji terus sampai sekarang belajar saja sering nggak ngerti hadis yang ala NU itu. Memang masalah secara riwayat itu. Makanya kiai-kiai kita itu kalau ketemu kubu sebelah mesti digojlok, itu hadis sahih apa enggak itu. Cuma selama ini alhamdulillah yang tanya ya nggak paham, yang ditanya ya nggak paham, jadi akhirnya sama-sama diam. Dan beberapa tradisi NU di daerah-daerah yang kebetulan komunitasnya beda itu terus akhirnya dirubah, kirim doa bersama atau apalah yang, karena tradisi kita itu dituduh mirip Buddha, mirip Hindu, macam-macam. Makanya menurut saya wong hadis sahih itu luas ya, kita tidak perlu dalil-dalil yang aneh-aneh, karena itu beberapa yang orang doktor hadis atau profesor hadis yang dari Ummul Qura atau dari Mekah itu
Terus kita kelihatan ndak alim gitu, kita kelihatan ngawur. Oh, ini pesan dari Gus Baha teman-teman. Ya, di pernyataan terakhirnya. Makanya kita nggak perlu, kata Gus Baha, menggunakan hadis-hadis yang aneh. Karena hadis-hadis yang sahih itu masih luas teman-teman. Ini harusnya yang dipegang teman-teman oleh kiai-kiai NU ya. Ngapain memaksakan hadis yang nggak jelas? Atau mungkin dalam kata lain teman-teman, dicocok-cocokkan ya, cocok logi ya. Yang penting cocok dengan nafsunya teman-teman ya. Tahlilan di hari ketiga ada hadisnya teman-teman. Entah hadis yang mana teman-teman. Hari ke-7 ada hadisnya ya. Hari ke-100 sampai haulan mungkin ada hadisnya teman. Dari mana itu? Dari mana? Ya. Satu saja pertanyaannya teman-teman. Mereka-mereka ini yang mengamalkan tahlilan jatuh teman-teman. Ya, pertanyaannya sederhana. Apakah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab melakukan tahlilan ketika ada keluarga sahabat mereka yang meninggal dunia teman-teman? Kan enggak. Apakah kalian yang hidup di zaman ini yang melakukan tahlilan kematian ini, yang merasa ya paling mengenal ajaran Rasulullah, yang paling merasa mengetahui hadis-hadis Nabi teman-teman dibandingkan dengan mereka? Pasti mereka akan jatuh teman-teman. Gak mungkin mereka akan bisa menjawab. Maka benar yang dikatakan oleh Gus Baha ini, itu dalil-dalil yang digunakan oleh kiai-kiai NU ya, tentang hari ketiga, 7, 100, haulan teman. Itu hadis-hadis yang gak sahih sama sekali, alias hadis-hadis yang dipaksakan, yang dicocok-cocok logikan teman-teman ya. Karena kalau kita bicara lagi teman-teman, Madinah, Mekah, atau secara khusus Madinah ini kan sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah teman-teman ya. Rasulullah bersabda, iman itu atau agama itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular akan kembali berputar di sarangnya teman-teman ya. Ada beberapa penafsiran tentang hadis tersebut. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim teman-teman ya. Salah satu penafsirannya, kelak nanti di zaman fitnah, atau mungkin ini sudah masuk zaman fitnah teman-teman, salah satu tempat teman-teman yang masih mempertahankan ya kemurnian agama ini, atau bisa dijadikan sebagai tempat berlindung teman-teman di zaman fitnah yang begitu besar, misalkan Dajjal teman-teman, salah satunya adalah di Madinah ataupun Mekah teman-teman. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah teman-teman ya, bahwa ada dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Madinah dan Mekah teman-teman. Dan muaranya pasti terkait masalah ilmu teman-teman. Tanpa ilmu ya nggak akan ada iman teman-teman ya. Mustahil ada ya iman yang kuat, yang benar teman-teman, tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Dan kalau kita bicara ustadz-ustadz lulusan Madinah teman-teman ya, kalian tahulah banyak ustadz-ustadz kita lulusan di sana, bahkan mengajar di ya Masjid Nabawi juga, seperti Ustadz Firanda ya, Ustadz Abdullah Roy ya teman-teman, Ustadz Anas Burhanuddin, dan banyaklah ustadz-ustadz yang lain teman-teman ya. Coba sekarang kita flashback sedikit, meskipun kalian sudah sering melihat teman-teman. Ini ada video lama ya, berita dari Trans 7 atau Metro TV teman-teman ya, tentang ya salah seorang ustadz dari Indonesia, kebanggaan kita tentunya teman-teman, yang bisa mengajar di ya Madinah ya, di Masjid Nabawi. Ya, mana kata presenter Metro TV ini teman-teman, ya nggak mudah ya orang-orang dari negara luar untuk bisa mengisi pengajian di Madinah teman-teman, di Masjid Nabawi ya khususnya. Taib, coba kita simak videonya teman-teman. Pemirsa, tidak sembarang orang bisa menjadi penceramah di Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi, apalagi untuk orang Indonesia. Ustadz Firanda Andiri yang merupakan sedikit dari orang yang dipilih kerajaan Arab Saudi untuk menjadi penceramah di Masjid Nabawi. Inilah Ustadz Firanda Andirja, warga negara Indonesia yang mendapat kehormatan untuk menjadi penceramah di Masjid Nabawi. Sejak 2 tahun lalu, kerajaan Arab Saudi memang ingin agar semua jamaah haji bisa beribadah sebaik-baiknya. Untuk itu, kerajaan memilih sejumlah ustadz dengan berbagai bahasa seperti Inggris, Prancis, Arab, Pakistan, dan Indonesia. Firanda dipilih melalui pemantauan para pengajar di Universitas Madinah serta sejumlah ulama terkemuka di Madinah. Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia mendapat perhatian khusus. Ceramah dalam bahasa Indonesia ini disampaikan setelah sholat subuh, asar, dan juga isya. Menurut Firanda,
pihak kerajaan maupun masjid tidak menentukan batas yang kaku.